Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa kris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menanggapi video Gus Baha tadi potongan ya. Namun kita disclaimer dulu di sini, saya menanggapi dampak video Gus Baha yang dipotong akibat konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Soal style dan cara menarasikannya Gus Baha itu sudah lumrah di kalangan para ulama. Jadi memberikan pertanyaan, mengkomparasikan suatu masalah dengan masalah, tapi tetap ujungnya dijelaskan. Nah, sayang sekali bagian penjelasan intinya justru tidak disampaikan oleh konten kreator, baik di YouTube juga di TikTok. Ini kan menjadi polemik, memberikan kesan seolah-olah Gus Baha membenarkan akidah kejawen yang membawa keris menjadi sebab nyaman. Kesannya seperti itu, padahal kan bukan begitu. Oleh karenanya kita sama-sama santri ini merasa penting untuk meluruskan kesalahpahaman yang disebabkan oleh konten kreator yang tidak bertanggung jawab. Apa sih perbedaan antara keris dengan ATM? Bagi akidah kejawen, keris ini mempunyai unsur magis yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak pahala. Itu orang kejawen. Nah, orang kota juga sama. ATM akan menjadi sarana terpenuhinya fasilitas. Perbedaannya di mana? Nah, maka kalau orang kota, kita bahas ATM dulu. Orang kota membawa ATM menjadi nyaman, itu yang pertama ATM-nya yang berisi, yang ada saldonya. Maka ini menjadi sabab adi. Maka tidak masalah, sama saja bawa duit, bawa ATM, sama, menjadi sama-sama sabab adi. Maka isnadul kholqi bil kholqi jaizun. Atau orang kota juga boleh, misalnya bawa pedang. Tujuannya malam-malam misalnya ya, orang kota malam-malam pergi ke hutan misalnya, membawa pedang tujuannya sebagai fungsi alatul harb atau keris. Ganti nih, orang kota bawa keris, tapi difungsikan sebagai alatul harb misalnya kalau melintasi hutan. Tujuannya bawa ini menjadi alatul harb. Maka ya nggak masalah juga, walau orang kota bawa keris. Nah, begitupun dengan orang kejawen. Nah, kalau akidah kejawen yang meyakini di sini mendatangkan manfaat mudorot, maka itu tidak menjadi sabab adi. Sabab adinya apa? Misal, keris menjadi sebab kebal, itu nggak ada hubungannya keris dengan kebal. Atau makhluk menjadi haibah. Nah, keris di dalam akidah kejawen tidak termasuk menjadi sabab adi, juga tidak termasuk sabab syar'i. Bahkan kalau ditinjau dari sini, maka bisa berpotensi syirik. Nah, keris yang dibawa oleh orang kejawen itu tidak termasuk dalam sabab madi, tidak termasuk sabab syar'i. Maka berpotensi syirik itu besar. Berbeda dengan ATM menjadi sabab madi, sebatas alat. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau orang kejawen membawa keris tujuannya alatul harb, ya nggak masalah juga. Tapi kalau maksud di sini para ulama kenapa melarang adalah keris yang disakralkan, yang diyakini mendatangkan manfaat dan mudorot, gitu loh. Kalau orang kota bawa ATM, iya kalau ATM-nya kosong sama juga. ATM saya kan sering kosong, ya resah juga, nggak menjadi sebab tenang. Karena ATM yang saya bawa ketika tidak memiliki saldo itu tidak menjadi sebab adi, gitu loh. Menyandarkan itu sebatas menyandarkan makhluk ke makhluk itu boleh. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat. Jadi Allah lah yang mengajarkan itu. Jadi makhluk menyandarkan ke makhluk. Walau secara akidah final ya Allah semuanya yang mengatur. Tapi intinya ATM ataupun duit menjadi sabab adi. Kalau keris bukan sabab adi, apalagi sabab syar'i. Itu perbedaannya kawan-kawan ya. Jadi alhasil intinya tetap tidak sama antara kerisnya orang kejawen atau keris orang-orang di kampung-kampung itu. Kalau sudah diyakini menganggap mendatangkan mudorot dan lain sebagainya, ya tetap tidak bisa. Ditinjau dari dua unsur, tidak bisa. Tidak termasuk sabab adi, tidak termasuk sabab syar'i. Sementara sudah ada pernah larangan dari Nabi ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jadi kenapa para ulama melarang? Karena khawatir termasuk dalam sabda Nabi tersebut, ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun dan lain sebagainya ya.
Gitu. Jadi mohon ini bijak buat para konten kreator, jangan hanya karena narasi Gus Baha ini menarik untuk disimak, ada lawakannya. Jangan egois lalu mengambil bagian yang lucunya saja, yang seru, sehingga dan lalu mengabaikan nilai-nilai yang prinsipil di dalam ceramah Gus Baha. Ya, ini konten kreator harus bertanggung jawab ya. Jangan hanya demi konten kalian menjadi sebab umat tersesat. Dan tidak hanya umat tersesat, nama Gus Baha pun nanti akan dianggap menyebarkan kesyirikan nanti ya. Jangan seperti itu konten kreator ya. Ini mohon maaf kalau ada tersinggung, dan sekali lagi ini bukan mengkritisi Gus Baha, tapi menanggapi atau mengkritisi konten kreator yang tidak bertanggung jawab memotong video Gus Baha. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga mendapat barokah dari ilmu-ilmu Gus Baha. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.